Racikan berita. Pernyataan pendukungan Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan, kalau kita singkat menjadi GAUM Ketidakadilan Jawa Barat, bahwa membela dan menjaga kedaulatan negara merupakan kewajiban semua warga negara dalam ikut serta mempertahankan negara dari ancaman baik berbentuk militer maupun ancaman non-militer. Disadari sepenuhnya kondisi kebangsaan saat ini tidak baik-baik saja, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, dan HAM, serta pertahanan dan keamanan. Kondisi di atas tidak terlepas dari merebaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dalamnya penjarahan hutan dan tambang secara masif, terutama terjadi pada 10 tahun era pemerintahan Jokowi, yang dapat dikatakan negara dalam keadaan darurat korupsi dan berdampak menambah dalamnya krisis ekonomi, khususnya di kalangan rakyat menengah ke bawah. Di satu pihak, asing mendapat karpet merah untuk dapat pekerjaan di Indonesia. Di lain pihak, PHK bagi pekerja Indonesia terjadi di mana-mana. Bahwa kondisi kelamnya bangsa ini, terutama korupsi besar-besaran dalam masa 10 tahun Jokowi berkuasa, dan menjadi sulit diatasi karena terjadi pada tataran paling bawah sampai ke atas. Pelanggaran kekuasaan dan etika, termasuk di dalamnya dugaan tindak pidana nepotisme, Faid pasal 1 angka 5 Jo pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 yang diduga dilakukan secara bersama-sama antara Anwar Usman, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sehingga lolosnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Demikian juga dengan pelanggaran etika terkait akun Fufu Fafa, patut diteliti lebih saksama dan dibuka secara transparan kepada publik. Mengingat narasi yang dimuat dalam akun Fufu Fafa yang telah diungkap ahli telematika KMRT Dr. Roy Suryo sangat tidak etis serta merendahkan figur-figur orang ternama. Bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengantisipasi situasi dan kondisi bangsa tersebut melalui 8 butir tuntutan pernyataan sikapnya yang dibacakan pada tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Untuk itu kami Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat, yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas, dari para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda, mahasiswa, dan kelompok mak-mak di Jawa Barat bersepakat mendukung pernyataan tuntutan yang disampaikan oleh para prajurit TNI kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 17 April 2025 tersebut, dengan isi pernyataan sebagai berikut. Ini dibacakan kembali untuk mengingatkan kita semuanya. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal dengan Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2,
PSN Rempang dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikannya tenaga kerja Cina ini ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Nomor 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri kepada fungsi Kamtibnas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Demikian surat pernyataan dukungan kami ini kiranya bisa dijadikan dukungan semangat dan keyakinan bagi para purnawirawan pejuang sejati untuk kejayaan bangsa Indonesia agar tetap memperjuangkan 8 butir pernyataan tersebut. Demikian Bandung 3 Juni Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan atau Gaung Keadilan Jawa Barat. Demikian pernyataan ini kami bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon Bapak Laksamana Subianto dan Pak Marsikal Hanafi Asnan untuk ke depan untuk menerima pernyataan yang sudah ditandatangani. Ya, silakan Pak Hanafi, Pak Marsikal Hanafi Asnan dan Pak Laksamana Subianto. Silakan ya didampingi Pak Pak Jenderal, kami menyerahkan surat pernyataan dari masyarakat Jawa Barat yang intinya adalah mendukung perjuangan para purnawirawan prajurit TNI. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Demikian. Pak Marsikal, tolong dibuka mapnya, dilihatin ke para YouTuber. Tolong dibuka. Tolong dibuka. Asli. Mohon jawaban sedikit dari Marsikal Hanafi Asnan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan panjang lebar tadi penyerahan dukungan 8 poin pernyataan dari Forum Purnawirawan dari Gaung Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Saya atas nama Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan ucapan yang setinggi-tingginya terima kasih atas dukungan penyemangat booster bagi kami dalam perjuangan selanjutnya. Tentunya perjuangan ini dibutuhkan kebersamaan, bersama-sama. Tadi sudah banyak pembicaraan depan yang perlu adanya sinergi bersama. Jadi insya Allah perjuangan kalau kita bersama, hal yang baik ini akan dikabulkan insya Allah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Demikian, sekali lagi terima kasih. Namun sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sedikit informasi
tadi Legend Marinir Purnawirawan Soeharto ada kelupaan bahwasanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini sudah dikirim ke DPR untuk RDP. Begitu juga dari Forum Kebangsaan Yogyakarta sudah dikirim ke DPR dengan harapan yang sama RDP. Untuk ini kami mohon kepada Gaum Jawa Barat ini juga menyampaikan hal yang sama, sehingga dengan banyaknya masukan ke DPR, mau tidak mau DPR akan menerima nanti untuk kedatangan kita ini. Demikian, jadi mudah-mudahan ini membawa semangat kembali bagi kita semua. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsikal. Oke. Pak Laksamana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menjadi satu. Ya, kita sudah menjadi. Saya yakin insya Allah ini akan berjuang, akan berhasil. Satu hal lagi, kalau tidak berhasil, kita gerak bersama-sama, kita rapat. Oke? Nah, oleh karena itu saya ingin kita berikrar untuk bangsa ini. Ya, angkat tangannya, kanan. Ya. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Ulangi, ikuti kata-kata saya. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih. Pernyataan sikap dan dukungan gerakan aksi umat melawan ketidakadilan, Gaum Ketidakadilan Jawa Barat. Bahwa akhir-akhir ini kami gerakan aksi umat melawan ketidakadilan yang terdiri dari berbagai komunitas, akademisi, ormas dan para ulama, harokah, purnawirawan, pemuda dan mahasiswa, para profesional dan kelompok emak-emak di Jawa Barat sangat prihatin pada proses hukum terkait dengan dugaan ketidakaslian ijazah sarjana Joko Widodo, di mana pihak-pihak yang aktif dalam mengungkap, mengkaji dan mengkritisi isu tersebut justru menghadapi tekanan dan berpotensi dikriminalisasi. Potensi perlakuan di atas tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Bahwa substansi negara hukum terletak pada jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, bahkan melakukan kajian ilmiah sebagai bentuk sosial kontrol terhadap kekuasaan. Persamaan warga negara di hadapan hukum, equality before the law, bebas dan dari diskriminasi, serta pelaksanaan proses penegakan hukum yang adil, transparan, due process of law, yang melindungi setiap orang adalah prinsip kehidupan berbangsa yang tidak bisa ditawar lagi.
bahwa upaya-upaya yang mengarah untuk membungkam kritik yang diduga melalui tindakan kriminalisasi merupakan kemunduran yang serius bagi tegaknya demokrasi dan mengancam keberlangsungan sosial kontrol dalam sistem pemerintahan dan demokrasi. Bahwa sehubungan yang telah kami uraikan di atas, dengan ini kami menyatakan: 1. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan saudara Dr. Roy Suryo, Dr. Simon Sianipar, Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tifa Uzia sebagai para pakar di bidangnya, dan saudara Rizal Fadilah, SH, Kurniat Trirahayu SH, MH, dan kawan-kawan sebagai penasehat hukum dalam upaya menemukan kebenaran yang hakiki atas dugaan palsunya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo untuk mengungkap secara transparan dan akuntabel. Kami meyakini bahwa hak untuk mencari, memperoleh kebenaran substansional, termasuk membuka informasi yang menyangkut kepentingan publik dan terkait pejabat publik, adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu, bagi rekan-rekan para pakar dan para penasehat hukum yang kami sebut di atas, dalam upaya mengungkap kebenaran tersebut tidak dapat disamakan dengan upaya tindakan kriminal. 2. Mendukung sepenuhnya rekan-rekan di atas, baik secara para pakar di bidangnya maupun sebagai penasehat hukum, yang mendesak Bareskrim Sekyu Kapolri untuk melakukan gelar perkara khusus atau gelar perkara lanjutan, mengingat hasil lab krim hanyalah salah satu barang bukti sehingga tidak bisa menjadi penentu, bahkan dianggap cukup dibacakan oleh Dirtipidum. Ijazah Jokowi seolah-olah asli, identik untuk terpenuhinya rasa keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas hasil lab krim tersebut. Ijazah yang dimiliki Joko Widodo dan ijazah-ijazah pembandingnya serta bukti-bukti awal pendukung lainnya yang ada di tangan Universitas Gadjah Mada harus diklarifikasi. Tim hukum maupun para saksi ahli seperti Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tifa Uzia, dan atau para saksi-saksi ahli lainnya. Berikut barang bukti awal yang dimiliki tim penasehat hukum maupun para saksi-saksi ahli, Dr. Rismon Sianipar dan Dr. Tifa Uzia, serta para ahli lainnya yang berkompeten untuk itu. Dengan surat dukungan ini pula, kami menghimbau para akademisi, para ulama, pemuka agama, para profesional, para purnawirawan, para pemuda mahasiswa, masyarakat di seluruh tanah air pada umumnya untuk turut mendukung perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan yang sedang dilakukan Dr. Rismon, Dr. Surya, dan kawan-kawan, serta para penasehat hukum Rizal Fadilah dan para aktivis lainnya. Demikian pernyataan sikap dan dukungan ini kami buat sebagai tanggung jawab moral kami untuk menegakkan hukum dan demokrasi di negara yang kita cintai ini. Dan kami yakin apabila pernyataan sikap dan dukungan ini bisa diterima oleh Bareskrim Sekyu Kapolri, institusi kepolisian yang akan terlepas dari tudingan-tudingan sebagai pelindung oligarki kekuasaan seperti banyak dipergunjingkan masyarakat dalam media sosial. Bandung, 3 Juni 2025, Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Tito, tolong diserahkan secara resmi kepada Dr. Rismon dan didampingi juga oleh Dr. Tifa dan Dr. Roy mapnya, dan tolong dibukakan nanti pernyataannya yang sudah ditandatangani. Asli? Ya, asli. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Atian Ali. Asli ya, Pak Tito, asli ya ijazah ini ya. Tokoh ulama Jawa Barat. Bersama ini saya serahkan pernyataan Gerakan Aksi Umat Melawan Ketidakadilan Gaun Ketidakadilan Jawa Barat.
Tolong diperlihatkan Bu Tifa, nanti ininya ada Asli itu asli. ada tanda tangan di belakangnya. Mewakili Dr. Tifa, mewakili Dr. Resmond dan saya sendiri Roy Suryo. Terima kasih yang sebesar atas dukungan dan insya Allah teman-teman seluruh Sivitas Akademika juga akan mendukung ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Roy, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan dan Pak Tito. Dan mohon kembali lagi. Racikan Berita